Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI, baik yang berada di masjid ataupun yang sedang menyaksikan live streaming dari FB LKI, semoga Allah rahmati dan berkahi, amin. Dan kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang diberikan kepada kita, yang kita pakai pada malam hari ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian LKI, pada malam hari ini adalah kajian keluarga sakinah yang diampu oleh Ustadz Abdul Fattah LC dengan tema jodoh antara harapan dan realita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan nanti di session akhir ada sesi tanya jawab. Monggo dipersiapkan beberapa pertanyaan dan langsung saja kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menghadiri majelis ini. Allah mudahkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju ke majelis-majelis ilmu yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam juga semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang menjatuhkan suatu pilihan dalam mengarungi hidup rumah tangga, maka hal yang terpenting adalah hendaklah kita senantiasa
istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting, istikharah itu meminta petunjuk dengan cara sholat dan berdoa dengan cara dan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita diperintahkan untuk wasta'inu bisabri wassalah, kita diperintahkan untuk meminta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, salah satu di antara kita meminta pertolongan Allah dan sholat itu adalah kita melakukan, mempraktekkan istikharah, terutama di dalam membangun rumah tangga. Itu sangat penting karena pasangan kita itu tidak hanya di dunia, tapi pasangan itu juga akan menjadi pasangan di akhirat. Ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan kita dipanggil, masuklah kamu ke dalam surga, itu kan bersama dengan pasangannya. Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan juga pasanganmu. Karena itu dalam menjatuhkan suatu pilihan yang akan menjadi pasangan kita di dunia dan juga pasangan di akhirat, kita praktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu dengan istikharah. Istikharah itu artinya kita minta petunjuk agar diberikan pilihan yang tepat, pilihan yang pas. Terkadang seseorang itu telah menjalin hubungan, dengan istilah hari ini itu tunangan. Tunangan yang dijalin itu terkadang setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Dia mengira bahwa tunangannya yang sepertinya cocok, pas. Ternyata setelah diistikharoi, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan itu jodohnya. Ternyata Allah pilihkan pilihan yang lainnya. Sepertinya dua insan ini, dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan, merasa kayaknya sudah cocok banget gitu ya. Tapi ketika ini dibawa kepada suatu hal yang lebih serius, yaitu dibawa kepada hubungan berikutnya, yaitu membangun rumah tangga, menjadi pasangan pasutri, itu ternyata di sana mengalami banyak persoalan dan kendala. Setelah mengalami banyak kendala, akhirnya diistikharahkan. Masing yang perempuan juga istikharah, ternyata bukan jodohnya. Dan ada muncul sinyal-sinyal, tanda-tanda kalau itu enggak jodoh. Tiba-tiba ngerti ya, tahu, ternyata tampaklah pada diri yang sudah menjadi tunangan sekian tahun itu, tampak ada suatu hal yang ada terlihat jelek, ada suatu perilaku yang jelek ya. Baru ketahuan yang membuat menjadi tidak suka kembali, dan bukan itu ternyata jodohnya. Dan ternyata kadang-kadang jodohnya itu adalah wanita yang nggak dikenal, sebelumnya juga belum tahu bagaimana karakternya. Ternyata Allah tunjukkan orang itu ya.
Nggak tahulah, tiba-tiba hatinya mantep gitulah, senang gitulah. Ya. Ternyata juga setelah dijalani, ya masya Allah dia baru ketemu hikmah dan rahasia di balik semuanya itu, bahwa apa yang Allah pilihkan itu ternyata adalah merupakan suatu yang terbaik. Ya, pilihan yang paling terbaik sedunia yang Allah pilihkan itu setelah dijalaninya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita dia hanya menunggu di rumah, berharap agar supaya ada kumbang yang menghampirinya. Dia bagaikan bunga yang sedang mekar berharap kumbang yang menghampirinya adalah orang-orang yang bagus. Dia berharap semoga dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang dai, dia adalah seorang yang serba sempurna. Dia tunggu, dia berharap si A itu, masya Allah, sering dengar adzannya yang masya Allah merdu sekali, sering dengar suara ngajinya yang enak sekali. Dia berharap itu. Namun ternyata apa? Ternyata yang datang bukan yang diinginkan itu, yang diharapkan itu. Ternyata yang kumbang yang datang ya, itulah ya hidup itu. Wanita itu kan bukan memilih, dia hanya bisanya iya dan tidak. Ya, berharapnya orang yang lebih pintar dari dia. Secara akademisi pendidikannya maunya ya punya titel besar begini, ternyata enggak. Ternyata hanya tukang biasa, ya toh, hanya seorang nelayan yang datang, ya. Kemudian ia istikharah kan. Oh, ternyata itu adalah pilihan yang terbaik, Allah tunjukkan. Ternyata lancar dan kemudian dijalani, yang kemudian menjadi jodohnya. Kemudian si laki-laki ya yang akan menjadi calon pasutri itu juga melangkahkan kakinya menuju kepada kehidupan yang baru dengan pasangannya setelah ia diterima, berharap sang kekasihnya ini adalah orang yang mencintainya, berharap dia menerima apa adanya pada dirinya, dia berharap dirinya ada di hatinya. Ternyata juga enggak. Masing-masing ini ketemu dengan suasana yang berbeda dengan yang dibayangkan sebelumnya. Dikira kalau sudah diterima iya, oke, terus kemudian maju ke pelaminan, terus ditemukan, terus akad nikah. Itu serba dilihatnya serba enak. Maka terkadang ada yang bisa langsung menyentuh istrinya dan menyalurkan syahwatnya saat itu. Ada yang kemudian harus nunggu 1 minggu karena halangan haid, dan itu pun ya belum tentu ya nanti setelah haid itu langsung bisa menyentuh istrinya. Kadang bisa menyentuh istrinya itu 2 minggu, kadang 1 bulan baru bisa menyentuh istrinya. Ternyata
dia belum jinak sama kita, masih liar dengan kita. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Suami itu sabar dan sabar sampai ia ada di hatinya dan luluh hatinya, baru dia bisa menyentuhnya, baru kemudian terjadi mulai lengket, baru mulai mengenal. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Terus kemudian langsung diterima, langsung ada cinta. Kok enak men langsung ada cinta, kok enak men langsung ada di hatinya. Ternyata semuanya butuh kesabaran dan butuh perjuangan, butuh yaitu pengorbanan, baru ya tercipta sebuah kehangatan dan keharmonisan. Ya. Meskipun juga ada yang kemudian langsung bisa ya langsung segera ada di hatinya. Ya, kadang-kadang mungkin kelihatannya juga bisa jalan-jalan bareng, gandengan bareng. Itu masih dalam tahap adaptasi, belum tentu bisa langsung ada di hatinya. Ya. Dan ini memang seperti itu. Ya. Kehidupan itu bukannya tidak cocok. Memang semuanya memang diawali dengan demikian terlebih dahulu. Ya. Tidak langsung kemudian mengawalinya langsung bahagia, itu tidak. Ya. Masih satu perlu, belum tentu kemudian bisa langsung makan bareng bersama, belum tentu kemudian langsung bisa menyuapi kita, belum tentu masing-masing itu terus langsung bisa menyuapi kita. Itu makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah orang itu masuk ke pelaminan, hal yang awal pertama yang harus dilakukan, dan ini kebanyakan banyak yang nggak mengerti. Pertama kali ya sholat dulu, diajak bareng sholat, walaupun masih malu-malu, belum begitu akrab. Ya, sholat dulu menghadap pada Allah, karena Allah pemilik cinta, Allah pemilik kasih sayang. Kita memulainya juga memohon kepada Allah, petunjuk kepada Allah melalui satu istikharah tadi. Kemudian kita memulai hidup pun juga jangan lupa sholat dulu 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, pegang dahinya, pegang. Setelah kita pegang, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau berikan kepadanya, wa khaira ma jabaltaha, dan kebaikan dari karakter yang engkau berikan kepadanya, watak asli yang baik, yang positif yang ada pada pasanganku ini, ya Allah. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejelekan istriku dan kejelekan dari tabiat asli yang ada pada dia. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena pasangan kita ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita memohon kepada Allah kebaikannya bermanfaat bagi kita, dan kita berlindung kepada Allah watak asli yang negatif itu tidak mempengaruhi kita, tidak berdampak kepada kita, tidak berefek kepada kita,
tapi justru kita bisa membimbing, tapi kita bisa menjadikan kekurangan itu kita yang akan menembelnya, kita yang akan menyempurnakannya ke arah yang lebih baik. Itu yang kita minta kepada Allah, karena Allah yang pemilik cinta, Allah yang pemilik kasih sayang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan keberkahan, baik sifat yang baik yang Allah ciptakan yaitu watak aslinya itu juga akan membawa keberkahan. Kalaupun ada kekurangan pun juga akan membawa keberkahan, sehingga hidup rumah tangga itu menjadi kehidupan yang membawa berkah. Karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah dengan yaitu sempurna, dan tidak ada pula yang Allah ciptakan dengan hasil yang gagal. Tidak ada yang diproyeksikan oleh Allah menjadi proyek yang gagal, tidak ada. Semua makhluk itu diciptakan Allah itu adalah manfaat. Semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah pinter, cuma pinternya itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah dengan bodoh, tidak. Masing-masing orang diciptakan oleh Allah ada pinternya, tapi pinternya dalam bidangnya masing-masing. Ono sing pinter masak, ono sing pinter yaitu ngerawat anak, kasih sayang sama anak. Ono sing pinter sama tetangga, ono sing pinter dalam hal kecerdasan otak, ada yang pinter dalam menjaga perasaan, macam-macam. Maka fa in karihtumuhunna asa antakrahu say'an wa yaj'alullahu fihi khairan. Ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu, karena itu janganlah kalian membenci istrimu dengan segala kekurangan, karena bisa jadi Allah menjadikan di dalamnya ini menjadi satu kebaikan bagi kita, membawa kepada satu keberkahan. Ya, kalaupun ada sesuatu yang tidak kita sukai dari satu sisi ini, kita akan menyukai dari sisi yang lainnya. Kemudian kebaikannya dia, kelebihannya dia menutupi kekurangan kita, dan juga ada sesuatu sifat yang kurang baik pada dia, tapi itu ada pada diri kita, maka kita akan menyempurnakan dia. Mungkin orang ini kekurangannya adalah apa itu pendiam, sebaliknya kita adalah orang yang cerewet, banyak bicara. Mungkin kita banyak bicara akan menjadi komunikasi itu menjadi lancar daripada sama-sama pendiamnya sehingga komunikasi tidak lancar. Itu mungkin hikmahnya yang ada, sehingga kita akan mengerti, oh Allah pilihkan saya yang seperti ini, saya baru paham. Ternyata ini adalah pilihan terbaik. Maka sebenarnya hidup kita ini adalah hidup untuk menerima ketentuan Allah. Hidup kita ini Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ridha dengan pilihan yang Allah berikan kepada kita, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik, tidak mungkin salah Allah pilihkan itu. Justru apa yang menjadi pilihan kita, keinginan kita, di balik itu semuanya adalah menjerumuskan kita. Maka yang paling terbaik adalah kita selalu kembali kepada Allah sebagai pemilik cinta, pemilik kasih sayang. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulai dari awal, mulai dari istikharah sampai sholat
sebelum kita pertama kali kita memasuki rumah tangga, itu semuanya agar supaya perjalanan kita itu di bawah bingkai bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tuntutan syariatnya, dan itu mengajarkan kepada kita agar supaya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menuruti perasaan kita sendiri, ya, pilihan kita sendiri. Kita ini lemah. Kita tidak tahu di belakangnya, di hari kemudian. Karena itu Allah ajarkan istikharah yang isinya istikharah itu bunyinya, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi wa akibata amri faqdur li wa yasrir li fi summa barik li fi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini, pilihanku ini adalah baik menurut-Mu, ya Allah, baik untuk urusan agamaku, baik untuk urusan kehidupanku, baik untuk akibat dari pilihanku ini selanjutnya, Allah, kalau itu memang itu adalah baik, maka mampukanlah kami dan mudahkanlah kami, summa barik li fihi, dan berkailah kehidupanku dengan pilihan itu. Tapi wa in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau Engkau tahu bahwa pilihanku itu adalah syarrun li fi dini, adalah merupakan jelek, baik dalam urusan dinku, wa ma'asyi, dan urusan kehidupanku, wa akibata amri, dan juga akibat dari pilihanku ini selanjutnya, ajili wa ajilihi, entah lambat atau entah cepat atau lambat, kalau itu memang pilihanku itu adalah buruk, ya Allah, maka fasrifni anhu, ya, fasrifhu anni wasrifni anhu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari pilihan itu, dan jauhkanlah ia pilihan itu, jauhkanlah dia, wanita yang akan saya pilih itu, jauhkan dari diriku kalau itu memang buruk bagi saya. Faqdur lil khaira haitsu kana sumardini bihi. Ya Allah, kalau itu memang buruk dan saya harus tinggalkan, dan Engkau akan menjauhkan itu dariku, maka selanjutnya mampukanlah aku untuk memilih yang baik. Datangkan kepadaku sesuatu yang aku tidak mampu. Datangkanlah, ya Allah, kebaikan tersebut, entah datangnya dari mana. Kemudian selanjutnya ridhoilah aku. Doa ini kalau benar-benar dihayati dengan baik, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu bukan untuk persoalan jodoh saja, terutama jodoh, karena jodoh itu adalah merupakan pasangan hidup kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Namun intinya istikharah itu adalah agar kita di dalam hal pilihan apa saja yang kita ini ragu kepastiannya antara A dan B, agar supaya kita itu selalu bergantung kepada Allah dan memilih suatu pilihan yang sangat tepat. Andai kata Allah tidak meridhoi itu dan itu tidak pas buat kita, meskipun itu sudah dijalin dengan tunangan bertahun-tahun,
yang menurut kita cocok, tapi kita tidak tahu rahasia di belakangnya itu nanti, ya. Tapi kita akhirnya pasrah. Oh, ternyata kita harus belajar menerima ketentuan Allah, menerima takdir Allah, harus belajar, harus benar-benar tunduk dan patuh terhadap pilihan Allah dan ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bisa mengambil hikmah. Terus di kemudian hari, oh iya, andaikan coba dulu saya kalau milih si A dulu itu jadinya kayak apa anak-anak saya. Oh iya, ternyata Masya Allah, di balik ini hikmahnya sangat luar biasa. Untung Allah selamatkan saya dari ini begini. Itu entah itu lambat, entah itu cepat atau lambat, kita akan berkesimpulan dengan kesimpulan bahwa ternyata pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, karena kita melangkah tidak berdasarkan pilihan kita. Berbeda dengan berdasarkan pilihan kita pasti akan menyesal di kemudian hari, itu pasti. Karena ada dua hal yang menyebabkan manusia itu menyesal. Apa? Kalau orang itu tidak musyawarah, dan yang kedua kalau orang itu tidak istikharah. Tetapi Allah akan mencabut dari penyesalan yang akan terjadi pada orang di kemudian hari kalau dia melakukan dua hal, yaitu musyawarah dan istikharah. Tidak akan pernah menyesal. Karena itu sebagai seorang mukmin harus yakin dan percaya dengan sebuah takdir. Karena itu dalam sebuah akidah, ya, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia juga tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, kemudian bertanya kepada Zaid bin Sabit tentang masalah takdir. Jawabannya sama semuanya. Dan mereka para sahabat yang ditanya itu mendapatkannya, diajarkannya dari Rasulullah SAW. Apa itu bunyi yang ditanyakan, yang diajarkan kepada Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami? Dia mengatakan, Ubay bin Ka'ab, lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabalallahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama annama asabaka lam yakun yuhti'aka wa ma ahta'aka lam yakun liyusibaka wa in kunta mitta ala wairi dzalik annaka min ashabin nar. Yang artinya, sekiranya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lam, sampai kamu harus meyakini, mengetahui, meyakini annama asabaka lam yakun liyahti'aka, bahwa apa yang menimpamu tidak akan salah sasaran, tidak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan kepadamu, maka lam yakun liyusibaka, maka tidak akan pernah menimpamu. Ini takdir yang harus diyakini, yang harus diimani, bahwa kalau Allah telah menjatuhkan pasangan, ya, kepada ini, kalau memang sudah nggak jodoh, apapun dipaksa kayak apapun, ya tidak akan menjadi jodoh. Tapi kalau itu memang sudah menjadi jodohnya, ya sudah. Orang tuh bertunangan bertahun-tahun, 7 tahun, ternyata cuma
Apa itu namanya lewat begitu saja, tidak menjadi jodohnya. Lah ini orang yang nggak dikenal, cuma ngelihat sekali, tiba-tiba langsung ada rasa senang gitu. Terus cocok dilamar kok nerima. Coba kalau nggak jodohnya nggak nerima, jadi kok jodoh terus kok nerima. Lah iya, yang dibangun sekian tahun ternyata bukan jodohnya. Ya. Wa ma'ah ta'aka lam yusib. Kalau memang itu bukan jodohnya, enggak akan, ya, enggak akan menimpamu. Begitu pula musibah. Musibah kalau bukan belum musibahnya, enggak akan menimpamu. Begitu pula rezeki. Rezeki itu kalau bukan milikmu enggak akan salah sasaran. Tapi kalau sudah menjadi milik kita, ya, kalau sudah menjadi milik kita, ya pasti akan menimpa kita. Ya, ada orang miliarder, terus kemudian dia sakit, dirawat, ya bertahun-tahun di rumah, nggak pernah keluar karena sakit. Seorang miliarder, terus badannya ini agak lebih sehat dikit, sudah mulai membaik. Ya, akhirnya dia jalan-jalan, diantarkan sama pengawalnya, ya, pakai supir pribadi, mampir ke pasar. Tujuannya mampir ke pasar itu mau ke toilet, ya, mau qadhaul hajah. Tapi pas masuk toilet itu kejentok itu ketemu sama pesaingnya dulu. Dikira dia ke situ survei pasar, dia akan menjadi pesaing di pasar itu untuk mengambil tender atau mengambil apa ini rezeki di situ, ya, lelang gitu loh. Dikira itu mau ngelelang pasar itu survei, ya. Padahal cuma pipis. Dah, kamu ke sini nggak usah repot-repot. Ya, nggak usah jadi pesaing saya, nggak usah apa namanya ngelelang ini. Udah, kamu tak kasih uang saja, kamu diam saja. Uang itu loh, padahal cuma pipis. Rezeki itu loh, kok langsung cuma ke situ loh, pipis malah dikasih duit jutaan. Orang miliarder umum cuma nggak 1 juta 2 juta, mungkin ya dikasih 1 miliar. Padahal cuma mau pipis saja dikasih uang 1 miliar, karena dikira pesaing mau ngelelang pasar itu. Padahal cuma ke situ itu mau pipis, bukan untuk survei. Tapi orang menganggapnya mau survei. Lumayan 1 M. Ini rezeki kalau memang seperti itu, kayak ngejar kita kalau memang sudah memang jadi rezekinya. Tapi kalau itu memang sudah nggak jadi rezekinya, dikejar, sudah berada di depannya, tinggal tanda tangan gini aja. Tapi yuk nggak jadi itu, stop, cuma tinggal tanda tangan saem, nggak jadi. Ada saja nggak jadi. Memang seperti itu. Sama, jodoh juga demikian. Nggak akan salah. Mbok kamu pacaran sampai belenger gitu ya, iya tetap nggak jodoh ya, nggak jodoh, ya. Tapi kamu nggak pernah pacaran, lo masih yo nggak pacaran yo, untuk ustadzah yo, lo mas, ya toh. Kalau memang sudah jodohnya dapat ustadz, siapa yang bisa menolak? Siapa manusia yang bisa menghalangi dapat jodoh itu? Untuk ustadzah ngacung, senengane ngaji. No, pondok ngikut pengajian, dapat jodoh itu ustadzah. Yang lain-lain pada ngejar ustadzah gak entuk, gak dapat. Loh, itu belakang itu dapat ustadzah. Loh, masya Allah. Siapa yang nyangka dan menyana? Gak ono sing nyono ternyata. Ya, lo banyak orang yang menginginkan tuh ustadzah, pengen jago itu wong ustadzah solihah. Kejar-kejar, emang enggak rezekinya yuk, ya enggak, ya. Tapi kalau jadi rezekinya, ya insya Allah kan gitu, ya, ya.
Maka perlu fasta'inu bisobri wassalah, sabar dan sholat, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami jodoh, pasangan ya yang baik, yang bagus, yang bisa membimbing diriku, yang bisa saya gandeng masuk surga. Ya, minta kepada Allah. Karena apa? Karena kita itu nggak mampu, karena kita tidak tahu rahasia di belakangnya itu nanti mana yang terbaik ya. Makanya di dalam doa itu ada kata-kata astahiruka bil. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu ini ya Allah, biilmika, dengan ilmumu ya, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku minta kemampuan ya dengan kekuasaanmu, karena kami tidak mampu. Anta takdiru wala akdiru, kamu engkau maha, yaitu maha kuasa, sementara aku tidak bisa apa-apa. Dan ini bentuk kelemahan, dan ini insya Allah akan didengar, karena orang yang berdoa ini dengan penuh tadaruan, dengan penuh merasa yaitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan didengar oleh Allah. Dan kita tidak akan pernah menyesali dari hasil istikharah itu, tidak akan, insya Allah ya, malah pengennya nambah. Iya, insya Allah. Mekaten ingkang saged kaula aturaken. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah kajian keluarga Sakinah dengan tema jodoh antara harapan dan realita. Monggo Bapak-bapak, kami buka sesi tanya jawab. Kita break andan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami buka sesi tanya jawab. Barangkali yang ada di luar Ibu bisa berupa catatan lewat Cak Budi, monggo. Ya wis gak usah video gak apa-apa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, tadi kan disebutkan bahwasanya yang namanya jodoh itu terkadang kita sudah cari-cari dengan sekuat tenaga, sudah berjalan beberapa bulan ternyata enggak jodohnya. Lah, bagaimana saat ada suatu situasi yang seperti ini, apa? Ya kita sudah punya jodoh saat ya, kita nggak pernah minta, ternyata ya datang calon jodoh. Sudah kita istikharoi benar, sudah kita kondisikan, ternyata di tengah jalan ternyata itu bukan jodoh kita. Nah itu kita mengambil pelajarannya itu sebagai ujian atau pembelajaran ke depan itu kita seperti apa atau yang gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, tentang apa? Surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Di situ dikatakan bahwa dikatakan bahwa nikahlah 2, 3 atau 4 Ustaz ya. Saya punya teman yang kebetulan dari segi ekonominya dia mampu, dari kemauan juga dia ada, dan ada juga beberapa calon saatnya. Padahal untuk memuliakan seorang janda kan juga bisa saat yang seperti itu. Saya sudah tekankan ke teman saya itu Ustaz, tapi ternyata dia kok masih belum mau juga Ustaz. Mungkin bisa antum terangkan apa Ustaz, kemuliaan atau kebaikan menikahi seorang janda itu Ustaz, biar kita doakan semua biar dia diberi Allah untuk keberanian Ustaz. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Diulang. Ya, yang pertama surat tadi dikatakan dapat, nggak cari dapat. Ya, sama. Bismillah, untuk yang pertama ya, kita nyari ke sana kemari nggak dapat, kemudian kita nggak nyari malah dapat. Sama juga rezeki juga demikian. Ada juga rezeki yang memang kita kejar itu malah tidak dapat. Tapi ada juga yang kadang rezeki itu tidak kita kejar malah menghampiri kita. Jadi memang ada yang memang harus kita usahakan, dan memang harus ada yang tidak kita usahakan. Ada yang rezeki itu ada yang mencari kita, dan ada rezeki itu yang harus kita kejar. Jodoh juga demikian. Ada yang harus kita kejar. Kita kejar itu
dalam rangka untuk memenuhi asbab tawakal, yaitu memenuhi syarat tawakal itu harus dengan usaha. Ya, ternyata setelah kita usaha sedemikian rupa, ternyata usaha kita itu mentok, maka Allah datangkan sesuatu yaitu yang tidak kita duga-duga, yaitu rezeki yang tidak kita duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ada juga memang seperti itu, rezeki itu tadi datang tapi la yahtasib, min ghairi la yahtasib, ya, tanpa disangka-sangka. Wa may yattaqillah, yaitu yarzuqhu min haitsu la yahtasib, datang dengan tidak kita sangka-sangka. Begitu pula jodoh itu tadi, itu kita kejar, kita cari. Wah, saya kok suka itu, senang sama itu. Wah, paras wajahnya cantik, ya, kita kejar, kita seneng, wah lihat itu. Tapi dianya nggak mau terus, kita kejar terus, nggak mau terus. Berarti bukan jodohnya, memang bukan rezekinya. Dan kita harus belajar menerima sikon seperti ini, takdir seperti ini. Wajib menerima takdir bahwa itu ternyata tidak ditakdirkan untuk kita yang kita kejar itu. Terus kita nggak nyari, malah moro dewe, malah menawarkan diri, malah ada yang nawari, ini kamu mau nggak? Oh, ini mungkin jodohnya. Ya sudah, berarti itu memang pilihannya Allah itu. Mungkin dengan yang dulu itu yang kita kejar itu adalah nggak baik. Terus kita terima takdir, nggak apa-apa, kita terima takdir Allah. Terus kita syukuri, memang kita diajari oleh Allah untuk belajar bersyukur kepada Allah, itu yang membawa berkah. Bisa jadi yang dulu itu yang kita kejar itu akan menyengsarakan kita, ya, akan membuat kita menderita, akan menjadikan kita ini menderita lahir dan batin. Ya, kita ambil hikmahnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan itu, ya. Yang kedua, ya, saya sangat senang dan saya mendukung orang-orang yang selalu memperhatikan para janda apabila dia itu diberikan oleh Allah kemampuan, ya. Adapun apabila dia tidak mau, ya itu urusan lain, ya. Tapi orang yang selalu memperhatikan janda, karena dalam hadis disebutkan asai alal mar'alati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang memperhatikan janda, membantu ataupun meningkai atau memberi santunan, pokoknya apa saja. Salah satu diantaranya perhatian kepada janda dalam menikahi. Kalau nggak bisa menikahi, ya berarti menyantuni anak-anaknya dan lain sebagainya. Pokoknya perhatian dengan janda entah dalam bentuk apapun, itu pahalanya seperti kal mujahid fisabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan kalau memang memenuhi syarat, ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa war ruba. Ya, pilihlah di antara wanita-wanita yang kamu sukai dan nikahi, terserah. Mau nikah 1 monggo, mau nikah 2 monggo, 3 monggo, 4 monggo, yang penting tidak 5. Dan yang penting menikah bukan menjomblo. Yang penting tidak jomblo, dan yang penting tidak nikah lebih dari 4. Karena ini syariat. Tentu di setiap syariat yang Allah syariatkan kepada kita itu pasti ada kebaikan dan ada masalahnya. Kita itu tidak tahu masalahnya seperti apa. Ya, pasti ada masalahnya. Baik kita ngerti masalahnya atau tidak mengerti masalahnya, syariat pasti ada masalahnya yang apabila kita tunduk kepada
syariat itu pasti akan membawa maslahat. Demikian yang bisa kami jelaskan. Demikian Camam jawaban dari Ustaz Abdul Fattah. Monggo yang lainnya satu kali lagi. Masih monggo. Ayo monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang ya istikharah tadi Ustaz. Apakah dia itu jodoh saya apa tidak, kan kadang-kadang kita juga perlu istikharah. Bagaimana, apakah boleh Ustaz ketika orang yang sudah beristri itu tetap istikharah? Umpamanya ada orang yang sering apa itu ya koyok-koyok iki ya Allah iki jodohku toga kan gitu. Padahal dia sudah punya istri Ustaz. Tapi langsung istikharah, ya Allah iki jodohku toga, dia istikharah gitu. Apakah itu boleh Ustaz ataukah enggak usah, misalnya sudah punya jodoh, sudah punya istri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Apa yang kita lakukan dengan istikharah walaupun sudah punya istri kemudian istikharah, nanti pasti Allah akan mendatangkan tanda-tandanya, tanda-tanda yang mengarah kepada keputusan yang terbaik, entah dengan mimpi atau dengan tanda-tanda yang lain. Selalu akan ada, dan kita akan dibikin oleh Allah sensitif dengan tanda-tanda itu, macam-macam bentuknya. Tidak harus mimpi, tapi akan selalu ada tanda-tanda itu ya ke arah keputusan yang baik. Ya, macam-macam yang kita paham. Oh, ini nggak baik buat saya. Ada tanda-tandanya seperti itu dengan istikharah. Jadi harus tetap istikharah. Entah istri yang kedua, ketiga, keempat, semua harus dengan istikharah. Ya, kalau misalkan Allah putuskan tidak ada tanda-tanda itu, kalau memang baik pasti akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau tidak, itu ada jalan yang sulit dan ada sesuatu yang sempit bagi kita, yang kita memaham itu bahwa itu kurang baik buat kami, buat saya. Tetap ada, harus melalui istikharah. Bahwa meskipun itu sudah punya istri atau belum, apalagi belum sama sekali ya, itu tetap harus selalu pakai istikharah. Jangan pernah kita ini meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ini mengandalkan kemampuan kita. Jangan pernah mengandalkan kepada pengetahuan kita. Jangan pernah, tapi selalu mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini lemah, kita ini tidak tahu apa-apa, di belakangnya nanti seperti apa kita itu tidak tahu. Jadi harus tetap istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh. Cukup ya. Sampun nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah kajian dari keluarga Sakinah yang diampu oleh Ustaz Abdul Fattah. Kami dari pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada salah, mohon maaf yang besar-besarnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.